Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua kelas 9. Pada hari ini kita semua akan belajar untuk membahas ya proses menstruasi yang terjadi dalam siklus pada organ reproduksi pada wanita. Nah, di sini biar lebih katakanlah kita mempelajarinya menyeluruh, maka Ustadz akan coba untuk menjelaskan melalui suatu bagan ya atau suatu gambar ya. Oke, baik, di sini ada gambar otak ya. Nah, di otak itu ada yang namanya suatu kelenjar pituitari, yang dimana kelenjar ini dia memiliki hipotalamus yang berperan dalam proses pengeluaran hormon. Nah, jadi hormon yang terjadi dalam organ reproduksi ya, diantaranya ada FSH, lalu ada LH ya. Nah, selanjutnya di sini ada bagan gambar dari ovarium ya. Ini ovariumnya atau bagian dalam organ reproduksi yang dia menghasilkan sel telur ya. Nah, di sini bagannya. Selanjutnya untuk bagan yang sebelah sininya adalah bagan bagaimana proses dari penebalan atau penipisan dari dinding rahim ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita lihat di sini ada bagan bagaimana hari ya. Jadi dalam siklus haid itu kurang lebih antara 1 hari sampai dengan 28 hari. Ya, di sini ada pemisah. Nah, pemisah dibagi dua. Nah, dibagi dua ini adalah tepat di hari yang ke-14 ya, seperti itu. Nanti Ananda bisa sambil melihat grafiknya ya. Nah, di mana di sini ada kenaikan daripada ya hormon LH ya pada hari ke-14 ya menjelang ovulasi. Oke. Jadi supaya nanti ketika pembelajaran ya bisa sambil melihat daripada gambar ini ya. Oke, kita mulai ya. Nah, seperti yang ketahui bahwasanya ya sebagai wanita itu pasti akan merasakan yang namanya menstruasi ya. Nah, pada umurnya yang sudah menginjak remaja, menstruasi merupakan hal yang lazim dialami oleh setiap wanita. Biasanya menjelang menstruasi ada gejala yang disebut dengan PMS ya. Nah, ini bisa ada perubahan hormon biasanya, terus ada perubahan emosi ya. Selanjutnya bisa jadi berpikir yang aneh-aneh ya. Oke. Nah, selanjutnya menstruasi itu adalah berkaitan dengan terjadinya ovulasi ya. Ovulasi itu adalah proses pengeluaran sel ovum ya atau sel telur ya dalam satu kali periodik gitu ya. Nah, menstruasi adalah pendarahan yang secara periodik dari dinding rahim ya, yang disertai oleh lapisan terdalam endometrium ya. Biasanya lapisan itu adalah dari pembuluh darah ya, pembuluh darah yang luruh ya bersama dengan jatuhnya sel telur yang tidak dibuahi. Nah, sementara itu ovulasi adalah peristiwa pelepasan ovum berupa oosit sekunder. Nah, ini kita lihat namanya proses ovulasi ya. Oke. Ya. Nah, berupa oosit sekunder, sel yang berukuran besar dari ovarium. Nah, ovulasi terjadi pada pertengahan siklus ya. Misalkan kalau siklusnya 28 hari, maka di hari ke-14. Kalau misalkan dia ovulasinya biasa siklus 30 hari, berarti di hari yang ke-15 seperti itu. Nah, terhitung sejak hari pertama menstruasi. Nah, ovulasi berkaitan dengan adanya interaksi antara hipotalamus. Nah, hipotalamus ini ya dan ovarium. Ovariumnya ini ya. Jadi organ reproduksi pada wanita ya. Nah, menghasilkan 4 fase menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, ada fase ovulasi dan fase pasca ovulasi ya. Nah, ini kalau menstruasi sebelah sini ya. Seperti itu. Ada nanti praovulasi di sebelah sini, lalu di sini ada ovulasi, lalu ada pasca ovulasi ya, seperti itu. Nah, fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma sehingga korpus luteum
ya, massa jaringan yang kuning ini ya akan menghentikan produksi hormon yang bernama estrogen dan progesteron. Jadi hormon estrogen dan progesteronnya dia pasti akan turun ya. Oke. Nah, turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari dinding uterus yang menebal ya, endometrium. Setelah ovum lepas, endometrium menjadi sobek dan meluruh sehingga dinding juga menjadi menipis. Nah, ini menjadi menipis. Ya, dinding rahim menjadi menipis dan banyak mengandung pembuluh darah. Maka terjadilah pendarahan pada fase menstruasi. Pada umumnya proses pendarahan ini berlangsung selama 5 hari ya. 5 hari ya, dengan rata-rata pengeluaran volume darah sebanyak 50 ml. Nah, selanjutnya fase praovulasi. Nah, ini fase praovulasi sebelah sini. Ya, ini fase praovulasi, ini juga fase praovulasi, ini juga fase praovulasi. Ya. Nah, pada fase praovulasi atau akhir siklus menstruasi, hipotalamus bagian otak yang terdiri dari sejumlah nukleus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan FSH. Jadi FSH dikeluarkan, ya, FSH dikeluarkan. Adanya FSH merangsang pembentukan folikel primer. Nah, ini folikel primer dirangsang. Jadi ada pertumbuhan folikel terlebih dahulu, ya. Folikel itu adalah tempat nanti di dalamnya ada ovum, gitu ya. Jadi sebelum dilepaskan, ya, folikel ini dibentuk terlebih dahulu, gitu ya. Nah, jadi dimatangkan terlebih dahulu, ya. Oke, jadi FSH itu adalah FSH itu adalah hormon untuk menstimulasi pertumbuhan dari folikel, ya. Yang memiliki satu oosit primer, folikel primer dan oosit primer akan tumbuh sampai hari ke-14. Jadi ada pertumbuhan sampai dengan hari ke-14 pada praovulasi, ya. Sehingga folikel menjadi matang atau disebut dengan follicle de Graaff dengan ovum di dalamnya. Jadi di dalam folikel itu ada ovum, ya, ada ovum yang kalau sudah matang disebut dengan follicle de Graaff. Nah, selama pertumbuhannya folikel juga melepas hormon estrogen. Jadi estrogen, kita lihat estrogen lepaskan sehingga terjadi kenaikan hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembali sel-sel penyusun dinding rahim. Nah, sehingga dinding rahim tadi sudah mulai kembali menebal, ya, otomatis, ya. Dengan adanya estrogen meningkat, maka dinding rahim kembali menebal, ya. Ya, di sini memungkinkan kalau terjadi pembuahan maka akan siap implantasi, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, tahukah kamu peningkatan estrogen selama pertumbuhan folikel juga mempengaruhi serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basa. Nah, lendir tersebut berfungsi untuk menetralkan sifat asam, ya, pada serviks agar lebih menyesuaikan lingkungan hidup sperma yang lebih ideal. Jadi di sini fase-fase di mana akan terjadi mudahnya untuk melakukan fertilisasi. Nah, pada saat mendekati fase ovulasi, nah, terjadi produksi hormon. Nah, ini namanya fase ovulasi ini yang tengah, ya. Nah, pada saat mendekati fase ovulasi terjadi perubahan produksi hormon. Peningkatan kadar estrogen selama fase praovulasi, ya. Nah, fase praovulasi, ya, menyebabkan terjadinya hambatan terhadap pelepasan lanjutan FSH. Jadi FSH itu akan menurun kembali, ya. Jadi akan menurun kembali, ya. Oke. Nah, turunnya konsentrasi FSH menyebabkan hipofisis melepaskan LH. Jadi LH akan naik, gitu ya. LH akan naik, ya. Jadi LH yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff, ya. Ini proses ovulasinya, ya. Nah, kondisi tersebut disebut dengan ovulasi, ya. Jadi ini artinya pada hari ke-14 ovum akan dikeluarkan. Oke, setelah fase pasca ovulasi, jadi ini setelah hari ke-14 maka disebut dengan fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi, folikel de Graaff yang ditinggalkan oleh oosit sekunder yang kan sudah lepas, ya, maka akan berkerut, ya, akan berubah menjadi korpus luteum, ya, kembali mengecil, ya, dan tetap memproduksi hormon estrogen, ya, estrogen dan progesteron, ya. Nah, tidak sebanyak yang diproduksi oleh folikel de Graaff. Nah, progesteron mendukung kerja estrogen dengan menebalkan dinding endometrium. Jadi dinding endometriumnya itu akan kembali menebal, ya. Progesteron juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Keseluruhan fungsi tersebut berguna untuk menyiapkan implantasi zigot pada uterus bila terjadi pembuahan atau kehamilan, ya.
Seperti itu. Nah, jadi pada proses fase ovulasi ini berlangsung di hari ke-15 sampai dengan hari ke-28. Ya. Namun bila sekitar hari ke-26 tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan menuak berubah menjadi korpus, ya, sehingga tidak menghasilkan hormon lagi. Nah, korpus albikan ini memiliki kemampuan produksi hormon estrogen dan progesteron yang rendah. Oleh karena itu, ya, kadar konsentrasi estrogen dan progesteron akan menurun. Nah, ternyata proses menstruasi dan ovulasi ini tidak sesederhana yang diberikan selama ini, ya. Meskipun tidak sederhana, tapi jangan lupa untuk terus kamu ingat supaya semakin paham. Oke. Nah, jadi kalau misalkan tidak terjadi pembuahan, maka akan kembali lagi pada siklus selanjutnya, ya, di hari yang pertama terjadi menstruasi kembali. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk memahaminya, makanya Ustadz di sini dibuatkan suatu bagan di mana di sini ada kelenjar hipotalamus yang ada di bagian sistem koordinasi kita yang dia bisa menghasilkan hormon, ya. Selanjutnya di sini juga ada aktivitas dari sistem reproduksi kita, ya, lalu ada kadar FSH, ada kadar estrogen, dan ada kadar progesteron. Kita lihat grafiknya di mana proses naiknya dan mana proses turunnya. Lalu di sini ada fase menstruasi, ada praovulasi, ada ovulasi, ada pasca ovulasi. Ya, seperti itu. Mungkin ini bisa menyederhanakan supaya bisa lebih dimengerti lagi oleh kalian. Itu saja dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.